Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas AK1B akan mempresentasikan mengenai makalah pendidikan agama Islam yang berjudul Konsep Moderasi Beragama dalam Islam. Makalah ini disusun oleh Saya Alvenita Trimaspuri dengan NIM 34121103. Saya Marenggana Pinastika dengan NIM 34121104. Saya Azhar Syamsu Wahid dengan NIM 38121105. saya Diana Hoirunisa dengan NIM 34121108. Saya Eva Khalifatul Jannah dengan NIM 34121110. Kata pengantar, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, makalah ini dapat terselesaikan dengan baik yang berjudul Berislam Cara Moderat pada bab 1 dengan tepat waktu. Makalah disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama Islam. Selain itu, makalah ini bertujuan menambah wawasan tentang konsep moderat beragama dalam Islam bagi para pembaca dan juga bagi penulis. Islam moderat sebagai istilah dalam satu sisi pengertiannya diperebutkan. Di sisi lain justru ditolak Al-Baqarah 143 yang menyebutkan umat Islam sebagai umat wasat, kata yang dalam bahasa Arab bermakna tengah, adil, dan baik. Moderasi dalam menjalankan ajaran agama belakangan terus digalakkan, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di berbagai agama. Sebaliknya, jika pemahamannya melampaui batas atau ekstrim, maka tindakan lahir darinya akan mengandung kekerasan, diskriminasi, dan hal-hal lain yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Istilah moderasi beragama dengan arti kritik atas keberislaman yang ekstrim baru muncul belakangan, namun sebagaimana akan terlihat dalam tulisan di bawah ini, dalam praktiknya moderasi beragama sudah dilakukan dan diserukan sejak masa Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nunung Dwi Setiorini, SPDI, MPDI, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu diselesaikannya makalah ini. Penulis menyadari makalah ini jauh dari sempurna, oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun diharapkan demi kesempurnaan makalah ini. Makalah ini berisi kata pengantar, kemudian bab 1 pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, bab 2 pembahasan mengenai pengertian moderasi beragama, prinsip moderasi beragama, dan moderasi beragama Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya, dan bab 3 yaitu penutup, kesimpulan, saran, dan lampiran foto. Bab 1 pendahuluan, latar belakang, perbedaan-perbedaan yang ada dalam hidup kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat kita harus saling menghormati, tidak saling menyalahkan, tidak menyatakan paling benar sendiri, dan bersedia berdialog sehingga tercermin bahwa perbedaan itu benar-benar rahmat. Jika ini yang dijadikan pijakan dalam beramal dan beragama, maka inilah sebenarnya makna konsep Islam moderat. Artinya, siapapun orangnya dalam beragama dapat bersikap sebagaimana kriteria tersebut, maka dapat disebutkan dengan Islam yang moderat. Islam adalah agama yang moderat dalam pengertian tidak mengajarkan sikap
ekstrim dalam berbagai aspeknya. Pengertian ini didasarkan atas pernyataan dalam salah satu ayat Al-Quran yang memberikan tuntunan hidup kepada umat Islam. Yang dimaksud dengan moderat yaitu suatu pandangan pemikiran yang tidak membenarkan dan menolak terjadinya kekerasan atas nama negara, seperti kasus terorisme yang disebut sebagian kalangan sebagai aksi jihad, kasus terorisme dalam beberapa tahun ini. Kemudian rumusan masalah yang dibahas dalam makalah ini yaitu apa yang dimaksud dengan moderasi beragama, kemudian apa saja prinsip-prinsip dalam moderasi beragama, bagaimana moderasi beragama pada masa Nabi Muhammad SAW, kemudian tujuan penulisan makalah ini sebagai bahan diskusi mata kuliah agama untuk mengetahui definisi moderasi beragama, untuk mengetahui prinsip moderasi beragama, dan untuk mengetahui lebih dalam mengenai moderasi beragama. Bab 2 pembahasan. Pengertian moderasi beragama. Moderasi beragama menunjukkan makna, cara berpikir, sikap, dan praktik menjalankan ajaran agama yang tidak mengandung kekerasan, serta menghindari sikap kasar dan berlebihan. Menurut KBBI, moderat dari kata moderasi diartikan sebagai selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim, dan berkecenderungan ke arah dimensi tengah. Kata tengah di sini berarti bebas nilai, melainkan mensyaratkan adanya kebaikan di dalamnya. Maka, kata moderasi dalam berislam, maknanya menjalankan ajaran Islam yang dengan tepat atau baik. Dalam bahasa Arab, penggunaan kata moderasi diistilahkan dengan kata wasat. Wasat memiliki beberapa makna, bisa berarti tengah, utama, dan adil. Dalam bahasa ini menunjukkan arti tidak sekedar orang yang menengahi di antara dua pihak yang bertengkar, melainkan penengah harus bisa berbuat baik dan adil. Di Al-Quran dan hadis, kata wasat juga digunakan untuk menunjukkan makna sebagaimana penggunaan di dalam bahasanya, yaitu tengah, utama, adil, dan baik. Menurut Al-Tabari, terdapat dua makna yaitu baik dan adil, yang berarti umat Islam dijadikan Allah sebagai umat yang baik dan adil. Penegasan dalam Al-Quran terhadap umat Islam sebagai umat yang baik, jika dikaitkan dengan kata-kata setelahnya, yakni supaya menjadi saksi manusia, dalam kata arti menjadi saksi meniscayakan seseorang memiliki sifat adil di tengah dua sifat tercela, yaitu berlebihan dan melampaui batas. Kata ausat atau derivasi dari kata wasat dalam hadis memiliki arti baik. Rasulullah SAW mengumpamakan garis yang berada di tengah sebagai jalan kebenaran yang harus ditempuh umat Islam. Dapat ditarik kesimpulan, arti kata wasat menunjukkan makna segala hal yang baik, utama, adil, dan bijaksana. Moderasi beragama di dalam Islam meniscayakan pemahaman dan pengamalan ajaran agama yang berpegang teguh pada prinsip yang mengandung kebaikan bagi umat secara keseluruhan. Moderasi beragama mempunyai lawan kata yaitu ekstrim. Dalam bahasa Arab disebut dengan gulu atau melampaui batas, tasyadud atau keras, atau tata'aruf atau ekstrim. Kata ekstrim mempunyai makna cara beragama yang melampaui ketentuan syariat atau bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. Hal ini tertuang dalam surat An-Nisa ayat 171 dan Al-Maidah ayat 77. Perbuatan melampaui batas, maksudnya perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran, sehingga aktivitas keagamaan yang dilakukannya menjadi kesalahan atau batil. Larangan bersikap ekstrim beragama pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam beberapa hadisnya. Dapat ditarik kesimpulan, menjalankan agama secara moderat bagian dari perintah agama itu sendiri, sedangkan kebalikannya, menjalankan agama dengan berlebihan, keras, tidak seimbang, ekstrim, merupakan larangan keras di dalam agama Islam. Prinsip moderasi beragama. Moderasi dalam beragama yang meniscayakan mengandung kebaikan bagi semua umat manusia di dalamnya terdapat prinsip yang menjadi standar dan pembeda dari cara-cara beragama lainnya yang melampaui batas atau ekstrim
Khuluqi al-Din. Prinsip ini dapat dikatakan sebagai ajaran universal Islam yang selalu relevan di sepanjang masa dan di mana saja. Pertama, kemanusiaan. Kemanusiaan, humanitarisme atau dalam bahasa Arab disebut al-insaniyah memiliki arti cukup luas, yakni rasa cinta kasih dan memperlakukan dengan baik kepada sesama manusia maupun agama, budaya, ras, suku, warna kulit, asal kebangsaan maupun jenis kelaminnya. Dalam hadis diinformasikan ada perempuan masuk neraka sebab mengurung kucing tanpa diberi makan dan minum. Sebaliknya ada perempuan masuk surga karena memberi minum kepada anjing yang kehausan. Al-Quran maupun hadis ketika menjelaskan kemuliaan manusia menggunakan kata yang maknanya cukup luas, yaitu Bani Adam, Al-Insan, dan Al-Nas. Ketika istilah ini menunjukkan makna manusia tanpa sifat yang datang kemudian, seperti sifat memiliki agama tertentu, berbudaya. Al-Quran seperti dalam Quran Surah Al-Isra ayat 70, Quran Surah Al-Tin ayat 4, Quran Surat Al-Araf ayat 11. Kemuliaan yang dimiliki manusia karena ia sebagai manusia lizati, bukan karena menganut agama atau keyakinan tertentu, li itikadi, memiliki warna kulit tertentu, li launi, atau lahir dari keturunan tertentu, li nasabi. Diceritakan suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama para sahabatnya. Lalu ada sekelompok orang menggotong jenazah untuk dimakamkan. Begitu jenazah itu lewat di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersama para sahabatnya berdiri sebagai bentuk penghormatan kepadanya. Salah satu sahabat memprotes, Nabi itu jenazah Yahudi. Penghormatan yang dilakukan Nabi Muhammad kepada jenazah Yahudi di atas berdasarkan para ajaran Islam yang terdapat di dalam Al-Quran, bahwa semua manusia memiliki hak yang sama untuk dihormati dan dihargai apapun suku dan agamanya. Mengutamakan sisi kemanusiaan dalam berinteraksi dengan sesama manusia, seperti praktik keberislaman Nabi Muhammad SAW di atas menjadi prinsip terpenting bagi lahirnya sikap moderat dalam beragama. Kedua, persaudaraan, kesadaran akan kemuliaan manusia, karama al-insan, maka mewujudkan persaudaraan antar umat menjadi hal yang mudah dilakukan. Dengan adanya kesadaran persaudaraan sesama manusia, maka moderasi beragama dapat terlaksanakan. Persaudaraan antar umat manusia, ukhuwah al-insaniyah, meniscayakan perdamaian abadi, bukan konflik dan perang. Hukum asal hubungan antar manusia dalam Islam yaitu damai al-silm. Adapun perang al-qital dilakukan semata-mata untuk mempertahankan diri dari orang-orang yang menyerang ketika tidak ada lagi cara yang bisa menghentikannya, al-difa. Seruan menjalin persaudaraan antar umat manusia dalam Islam menjadi ajaran yang sangat penting, mengingat agama ini melarang keras permusuhan seperti yang tertulis dalam Quran Surat Ali Imran ayat 103. Dalam hadis diinformasikan Nabi Muhammad SAW bersabda, orang Islam tidak boleh bermusuhan dengan saudaranya melebihi 3 hari. Ketika ketemu saudaranya tidak boleh berpaling, tapi harus saling menyapa, dan paling baik adalah orang mengawali memberi sapaan atau salam. Saudara yang dimaksud di sini adalah persaudaraan sesama manusia. Melalui kesadaran akan pentingnya persaudaraan antar umat manusia, kehidupan di dalam masyarakat yang plural akan tercipta kedamaian dan rasa tidak saling curiga, bisa saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dan dapat bersama-sama membangun peradaban. Ketiga, keadilan. Adil yang dimaksud memperlakukan manusia apapun agama, suku, ras, dan jenis kelamin secara setara, al-musawah, seperti yang tertulis dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Berbuat adil adalah kebaikan dan keadilan, artinya seseorang tidak boleh memperlakukan baik kepada penganut agama atau orang dari suku tertentu, tapi mendiskriminasikan pemeluk agama atau suku lain seperti yang tertulis dalam Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8. Berbuat baik kepada non-muslim hukumnya tidak haram, baik non-muslim memiliki ikatan keluarga, kerabat, atau maupun bukan. Kesadaran untuk berbuat adil dan memperlakukan setara kepada semua manusia dapat menciptakan kehidupan tanpa diskriminasi. Perbedaan agama, warna kulit, suku, dan jenis kelamin bukan penghalang untuk berlaku adil yang menjadi salah satu inti dari ajaran agama Islam.
Penjelasan di atas hendak menegaskan bahwa kemanusiaan, persaudaraan, dan keadilan merupakan ajaran mendasar di dalam Islam. Pesan ini disampaikan Nabi Muhammad SAW berulang kali, bahkan dalam pidato di Padang Arafah ketika beliau menjalankan ibadah haji yang dilakukan hanya sekali dalam seumur hidupnya, atau dikenal dengan Hajjah al-Wadah, haji perpisahan, pada tanggal 9 Zulhijjah tahun ke-10, atau berdepatan pada tahun 632 Masehi dan dalam 10 khutbah Idul Adha, sehari setelahnya pada tanggal 10 Zulhijjah pada tahun yang sama. Tiga ajaran Islam di atas, yaitu kemanusiaan, al-insaniyah, persaudaraan, al-ukhuwah, dan keadilan al-adalah menjadi prinsip dalam moderasi agama. Tanpa ketiganya, maka praktik keberislaman akan terjatuh ke dalam tindakan yang ekstrim atau berlebihan, keras, kasar, dan zalim dalam berinteraksi dengan sesama. Terlebihnya di dalam masyarakat yang beragama, suku, agama, budaya, dan bahasanya. Tiga prinsip ini juga dapat menjadi standar yang pembeda antara menjalankan ajaran Islam secara moderat, tasawuf, atau tidak tasyadud. Selanjutnya, moderasi beragama. Moderasi beragama pada intinya adalah menjalankan agama dengan baik atau al-khiyar. Karenanya, moderasi menjadi bagian dari agama itu sendiri. Menjalankan agama dengan baik selalu berpegang pada prinsip kemanusiaan, persaudaraan, dan keadilan. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Selain itu juga diperhatikan Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya sebagai teladan umat Islam setelahnya. Diceritakan oleh Anas bin Malik, suatu ketika ada 3 rombongan sahabat bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Setelah mereka sampai di kediaman yang ditempati istri Nabi, mereka bertanya perihal ibadah atau cara berislam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Istri Nabi memberikan jawaban sebagaimana yang ia saksikan setiap harinya. Setelah mendengar jawaban dari istri Nabi, 3 rombongan itu lalu saling berbisik dan mengatakan, kita semua tidak seperti Nabi Muhammad SAW yang semua dosanya sudah diampuni dan selalu terhindar dari salah dan dosa. Lalu salah seorang dari rombongan itu ada yang berbicara kalau dia selalu melakukan sholat di malam hari. Di antaranya lagi ada yang bercerita selalu berpuasa dan tidak pernah libur sehari pun. Di antaranya lagi menceritakan kalau dirinya selalu menjauhi perempuan dan tidak akan menikah selamanya. 3 rombongan sahabat yang bertemu kepada Nabi Muhammad SAW itu merupakan orang-orang yang gelisah akan dosa-dosa yang dilakukan pada masa sebelum Islam. Karenanya, ketika mereka masuk Islam, merasa memiliki banyak dosa yang ingin segera mereka hapus dengan melakukan ajaran Islam secara berlebihan. Seperti selalu sholat pada malam hari, selalu berpuasa, dan tidak menikah selama-lamanya. Ketika mendengar cerita dari Nabi Muhammad SAW, cara Islam Nabi yang tidak menghabiskan semua waktunya hanya untuk sholat atau puasa, mereka memahami bahwa Nabi melakukan seperti itu karena sudah terbebas dari dosa. Ternyata dugaan mereka salah. Nabi menjelaskan bahwa beliau meski terbebas dari susah, tapi apa yang dilakukan semata-mata hanya menjalankan perintah agama. Melakukan ibadah dengan tidak berlebihan, waktunya sholat maka akan menyelesaikannya, saatnya istirahat maka akan beristirahat, terkadang puasa, terkadang juga tidak. Demikian juga menikah. Tetap menjalankan sholat, puasa, tapi juga menikah. Contohnya seperti yang diinformasikan oleh Abu Qatadah, suatu ketika Nabi Muhammad SAW pernah bercerita bahwa beliau sedang mengimami sholat. Nabi berencana membaca surat Al-Quran yang cukup panjang. Namun terdengar suara anak kecil menangis. Lalu Nabi segera mengurungkan niatnya dan menggantinya dengan surat pendek agar cepat selesai. Nabi mengatakan, saya segera mempercepat sholat karena saya tidak senang memberatkan ibu dari anak yang menangis itu. Dari banyak contoh bagaimana Nabi Muhammad SAW mempraktikkan ajaran agama yang bersifat individual atau ibadah secara modern dalam kaitannya dengan interaksi antara sesama manusia. Moderasi beragama yang dipraktikkan Nabi Muhammad SAW juga sangat mudah dipahami. Diceritakan pula dalam berbagai hadis ketika tetangga Nabi yang beragama Yahudi sakit, Nabi pun datang untuk menjenguknya. Selain itu, saat pembantu Nabi yang juga menganut Yahudi sakit, ia juga menjenguk dan duduk di samping kepalanya untuk menghibur. Nabi Muhammad SAW juga sering bertukar barang dengan teman-temannya dari penganut agama lain. Selain itu, Nabi juga kerap menerima hadiah dari para pemimpin politik yang menganut agama berbeda, seperti dari Al-Muqawqis Raja Mesir, Uqaidah Raja Damah, dan Kisra Raja Romawi.
Dari berbagai contoh moderasi beragama yang tercermin dalam diri Nabi Muhammad SAW ketika berinteraksi dengan sesama umat manusia, yaitu tidak membedakan latar belakang agama, kelas sosial maupun sukunya. Kemanusiaan, persaudaraan, dan keadilan merupakan hal yang asasi dalam membangun relasi sosial. Tiga prinsip moderasi beragama ini terlihat dalam keberislaman Nabi meski berada dalam situasi konflik. Pada dasarnya Nabi tidak menghendaki adanya konflik maupun perang, namun sebagai upaya mempertahankan diri dari orang-orang yang memusuhi dan menyerangnya terlebih dahulu, Nabi dan sahabatnya melakukan perang dalam keadaan konflik, di mana Nabi dan sahabatnya menjadi sasaran para pembesar yang terus-menerus mencemooh hingga hendak membunuhnya. Nabi tetap berpegang pada ketiga prinsip tersebut. Jika Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya terpaksa harus berperang, maka Nabi memerintahkan sahabatnya supaya tidak menyerang orang-orang yang tidak terlibat di dalamnya, seperti orang yang berada di rumah ibadah, anak-anak, perempuan, membakar harta benda, dan mengenai semua aturan ini merupakan hal baru dalam tradisi Arab Islam yang kerap menyelesaikan segala persoalannya dengan cara berperang, dan praktik seperti ini kemudian dilarang oleh Nabi Muhammad SAW karena bertentangan dengan prinsip ajaran Islam yang menjunjung tinggi kemuliaan manusia sebagai ditegaskan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Contoh moderasi beragama yang dilakukan sahabat Nabi Muhammad SAW yaitu diriwayatkan tentang Umar bin Khattab yang memenuhi kebutuhan hidup orang Yahudi tua renta dan tunanetra. Kepada seorang Yahudi yang mendatangi rumah Umar, Umar meminta kepada pengurus Baitul Mal supaya memberikan santunan kepadanya. Kepada penjaga Baitul Mal, Umar berkata, "Lihatlah kakek ini, berilah ia bagian dari Baitul Mal atau kas negara demi Allah. Jika kita tidak memenuhi haknya, kita telah memakan uang pajak yang ia berikan saat usianya masih muda. Kini, ketika ia sudah tua, kita justru malah melantarkannya." Bagi Umar yang saat itu menjadi pemimpin pemerintahan Islam, siapapun itu dari agama manapun selama ia membutuhkan maka dibantu. Terlebih kakek-kakek itu bagian dari rakyat yang Umar pimpin. Umar merasa telah berbuat zalim dengan tidak memenuhi haknya sebagai warga negara yang dalam usia tua seharusnya diperhatikan negara. Ketika kakek itu masih bekerja, ia memberikan pajak kepada negara, tapi kini tenaganya sudah lapuk dimakan usia. Maka negara yang harus menanggung semua kebutuhannya yang masih banyak. Selain tentang moderasi beragama yang dipraktikkan para sahabat Nabi Muhammad SAW, semua riwayat itu memberikan gambaran moderasi Islam para sahabat yang menyaksikan langsung kehidupan Nabi dalam mengamalkan ajaran-ajaran yang diterimanya dari Allah. Praktik berislam Nabi dan sahabatnya syarat dengan muatan-muatan kemanusiaan, persaudaraan, dan keadilan. Jika sejarah ini dibandingkan dengan kehidupan umat manusia di belahan dunia lainnya yang sama-sama hidup pada abad ke-7 Masehi, bahkan setelahnya, maka sinar kasih sayang dan humanitarianisme yang dibawa Islam benar-benar dapat dirasakan. Penjelasan di atas mengantarkan pada kesimpulan, moderasi beragama atau al-wasatiyah sebagai istilah dalam diskursus keislaman merupakan hal baru, meski kata wasat sendiri dan derivasinya sudah digunakan di dalam Al-Quran dan Hadis, akan tetapi moderasi beragama sebagai praktik berislam sudah dijalankan sejak masa Nabi Muhammad SAW dan sahabat. Moderasi dalam menjalankan agama bagian dari ajaran Islam itu sendiri, perintah untuk beragama dengan cara moderat di dalam Al-Quran. Berdasarkan penjelasan dari Al-Quran Hadis, praktik berislam Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya, moderasi beragama memiliki makna yang cukup luas. Tapi semuanya mengarah kepada praktik Islam yang baik, yakni menjalankan ajaran Islam dengan menjaga keseimbangan dan tidak berlebihan. Dengan demikian, praktik Islam yang di dalamnya seperti dari salah satu ketiga jenis itu akan menjadi amalan atau perbuatan yang hanya mengatasnamakan Islam, tapi sesungguhnya bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Bab 3, penutup. Kesimpulan, berdasarkan hasil dari makalah ini dapat disimpulkan bahwa moderasi beragama atau al-wasatiyah telah dijalankan sejak masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Moderasi dalam menjalankan agama termasuk bagian dari ajaran Islam. Perintah untuk beragama secara moderat di dalam Al-Quran dan hadis tidak selalu disebutkan dengan istilah wasat, tetapi menggunakan banyak kata lain yang intinya mengandung makna kebaikan. Pengertian ini akan menjadi jelas dengan adanya prinsip-prinsip
Moderasi beragama. Prinsip-prinsip moderasi beragama yaitu kemanusiaan, persaudaraan, dan keadilan di mana ketiga prinsip tersebut saling berhubungan antara satu sama lain. Kemudian demikian makalah yang dapat kami sajikan. Besar harapan kami agar makalah ini dapat bermanfaat serta mampu menambah wawasan bagi para pembaca. Dan kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Kedepannya kami akan menjelaskan materi dengan lebih mendetail dengan sumber-sumber yang lebih banyak dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan agar makalah ini dapat disusun dengan lebih baik lagi. Berikut adalah lampiran foto dari kelompok 1 bersama dengan buku Berislam secara moderat. Sekian penjelasan mengenai berislam moderasi beragama Islam dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.